Sebenarnya sih kalau ngilang di ya sih ngilang. Ya karena banyak yang dikerjain sebenarnya, banyak yang diusahain tapi nggak semuanya harus dipublikasi gitu intinya. Jadi ya udah salah satu yang dari dulu diimpiin sama Danang dan Danang kecil adalah bermain peran. Jadi sebelum ini juga ada satu film yang udah tayang juga, Sweet Call. Terus alhamdulillah sekarang juga gabung di Gampang Cuan. Jadi ya itu lagi apa ya, lagi nguber apa yang disebut orang-orang zaman sekarang teh passion. Anjay. Kan passion harus dijalani. Bukan belum ketemu, justru karena dari dulu udah pengen, nah sekarang ada kesempatannya. Ya kesempatan harus diiringi sama tanggung jawab gitu. Jadi banyak yang dilakuin. Jadi sebenarnya di sekitar gue itu yang banyak saham, yang banyak yang main saham tuh di sekitar gue. Jadi gue tinggal ngambil beberapa pembelajaran dari mereka. Tapi kalau gue pribadi ada investasi tapi belum ke saham karena ilmunya belum cukup. Gitu. Jadi kerugian investasi apa ya? Nggak ada sih. Belum ada kerugian yang gimana banget. Kalau investasi ya, gitu. Oh iya investasi harus milih-milih. Emang apalagi buat yang dananya terbatas gitu, nggak bisa kata orang. Emang kudu belajar karena kan ada caranya. Nah cara mainnya itu tuh yang mesti lihai gitu. Jangan lihat hasilnya doang, tapi ngeliat journey orangnya mendapatkan untung gimana. Kayak misalnya orang main saham pasti referensinya, oh gue pengen kayak Warren Buffett gitu. Ya kita lihat dulu dia investasi dari kecil, umur 10 tahun apa kalau nggak salah. Ya kita nggak bisa nguber gaya hidup atau apapun yang itu. Yang kita bisa lakuin adalah ya gimana tuh caranya dia mulai investasi gitu. Nggak ada yang terlambat sih kalau menurut gue juga gitu. Banyak dan mereka tahu cara mainnya, jadi begitu turun mereka santai aja. Bahkan kadang-kadang saat turun mereka ada yang beli. Jadi kayak balik lagi semua ada ilmunya, ada caranya, tapi gue belum capable untuk nyampein. Dan gue pribadi cuma mempelajari demi si karakternya Evan gitu. Biasanya passion tuh di rumah sakit ya. Passion gue ya di dunia kesenian gitu. Jadi apapun mediumnya gue mau melakukan itu. Ya apapun kesenian yang terpapar sama kalian, musik, visual. Kalau visual sebenarnya udah lama, cuma emang nggak pernah ketahuan aja gitu. Ya apapun itu yang hubungannya itu dekat banget sama kesenian. Sebenarnya kalau MC off air tuh ada jadwalnya. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih tahu ini, tapi gitu deh. Pokoknya gue sama Mas Dar tuh banyak ketemu, ngelakuin segala sesuatunya masih bareng gitu. Jadi jangan percaya apa yang kalian lihat di internet. Enggak tergantikan, karena gue dari dulu sudah sadar bahwa seseorang tuh pasti tergantikan. Jadi gue gue tergantikan ya emang makanya gue selalu berusaha nih, katakanlah di dunia passion gue kadang-kadang kalau di rumah gue masih ngelakuin beberapa latihan gitu misalnya. Ya sesimpel karena gue minder dan gue ngerasa gue tuh tergantikan. Jadi gue harus kalau ada dapat kesempatan jangan sampai sia-sia gitu doang. Waktunya pakai tanda kutip ya. Waktu benar waktu. Waktu ya, waktunya udah nggak bareng-bareng ya udah, tapi kan masih saling support gitu. Kayak kemarin misalnya podcast Mas ulang tahun, gue main jadi gue naik di atas panggung bareng Mas Darto juga. Gitu sih. Walaupun orang berpikir kayak Danang jadi ini ya, jadi nggak berkah ya gitu. Ya itu persepsi orang, gue mau ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang gue nggak bisa nutup mulut semua orang, gue tutup aja kuping gue jalan. Aku di duniaku happy gitu. Enggak sih, nggak ada masalah yang signifikan. Masalah nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi nggak ada masalah yang belum bisa diselesaikan. Sebenarnya kan support atau nggak support kan selalu ini ya, selalu ada di sekitar hubungan ya. Tapi kalau di gue dan Mas Darto pasti saling support, masih saling support. Kalau nggak percaya nanti semoga dia nggak
nggak jadi datang, gue udah undang dia juga hari ini. Loh kok nggak jadi datang? Nggak jadi datang. Iya. Tidak jadi datang, berarti Iya. Datang. Nah, gimana menurut saya? Iya. Gitu. Nggak, tentang filmnya nggak mau pasti apalagi apa, ini salah satu impian saya dari saya kecil. Saya nonton film, saya ngerasa gimana ya rasanya jadi orang lain gitu. Jadi ya saya udah ada di sini, saya berusaha bertanggung jawab mungkin sama mimpi saya sendiri. Jadi orang lain. Jadi orang lain tuh menarik banget, kayak mempelajari ternyata orang tuh kayak gini apa segala macem. Gara-gara Evan di Gampang Cuan, saya lebih sering ke mall. Saya nongkrong di tempat-tempat yang dulu saya nggak pernah nongkrong. Saya mempelajari hal baru, saham. Akhirnya saya juga jadi sedikit tahu kayak gitu. Jadi mempelajari hal-hal baru lewat yang saya sukai itu ternyata menyenangkan dan lebih mudah. Nice question. Saya pengen jadi antagonis yang bener-bener evil, yang kategorinya tuh udah jahat, bukan. Kalau Evan kan abu-abu ya. Nah ini tuh bener-bener yang evil gitu. Karena banyak dengar dan juga banyak referensi, bacaan juga itu berat gitu. Jadi pengen tahu dan belum pernah sih, sesimpel belum pernah juga gitu. Yang ini iya. Yang ini iya, cuma ya dia ngerem pasti. Udah gitu, tapi ada apa yang misalnya mukul di bawah enggak. Uppercut kena, kalau enggak kan orang nggak percaya. Dia uppercut. Pasti ada. Koreonya pasti ada. Kabi ada yang Karahabi tuh ini ngekoreoin. Karena kan itu kan tadi kan gerakan A-nya kan cukup gitu kan, kayak film action gitu. Jadi itu emang dikoreoin. Oh enggak, aman. Alhamdulillah krunya semua ngejagain barang-barang kita. Nah, aman. Kecolongan apa mas? Oh enggak. Hanya profesional. Jadi semuanya aman dan nyaman. Gue justru dapat sesuatu dari Sultan, bahwa uang itu adalah kendaraan bukan tujuan. Itu sih. Dan kalau dari Evan, gue dapat bahwa semua itu tergantung kebiasaan kita seperti apa. Evan terbiasa mendapat semua yang dia mau. Begitu dia nggak dapat yang dia mau, dia melakukan sesuatu yang udah nggak pakai perhitungan lagi, udah nggak pakai logika. Dan itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Siap. Oke. Gitu.